I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurfadila Kahar dari kelas BC 223 dengan NIM 22040751124. Nah, di video ini saya akan memaparkan tentang MITES evaluasi pembelajaran di SD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada soal pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi, dan berikan contohnya. Nah, pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan suatu variabel atau set tertentu. Contohnya seperti ukur tinggi badan seseorang menggunakan penggaris atau alat pengukur tinggi. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian adalah proses interpretasi data atau informasi yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan atau memberikan nilai terhadap suatu variabel konsep tertentu. Contohnya yaitu seperti menilai kinerja siswa dalam ujian matematika berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tes adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pengetahuan, keterampilan, atau karakteristik tertentu dari individu atau kelompok. Itu seperti ujian tulis, tes psikolog, atau wawancara struktural. Yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini berarti proses penilaian yang lebih menyeluruh dan sistematis terhadap suatu kebijakan atau proses untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dampaknya. Nah, contohnya itu contoh evaluasi hasil program pembelajaran di sebuah sekolah untuk menentukan apakah program tersebut mencapai yang telah ditetapkan. Selanjutnya nomor 2 soalnya yaitu jelaskan prinsip dasar evaluasi pembelajaran. Nah, untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yaitu prinsip kontinuitas. Nah, prinsip kontinuitas ini tidak boleh dilakukan secara insidental karena pelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan secara kontinu. Nah, yang kedua yaitu prinsip komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, prinsip adil dan objektif. Nah, dalam melakukan evaluasi pelajaran, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik.
Guru itu hendaknya bertindak objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip kooperatif. Nah, dalam kegiatan evaluasi hendaknya guru itu bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, peserta didik, bersama guru, kepala sekolah, dan termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu praktis. Praktis itu mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang yang akan menggunakan alat tersebut. Nah, soal selanjutnya itu soal nomor 3. Sebutkan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks pembelajaran terdapat beberapa jenis evaluasi. Jenis evaluasi umum yang digunakan antara lain evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Nah, yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa. Selanjutnya yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan awal siswa. Dan ini itu membantu dalam merancang program pembelajaran yang sesuai. Nah, yang selanjutnya itu evaluasi proses. Fokus pada proses pembelajaran seperti efektivitas pengajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu evaluasi produk. Kita dapat hasil atau produk pembelajaran siswa seperti tugas proyek. Nah, ini membantu dalam menilai pemahaman dan keterampilan diperlukan siswa. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Jelaskan perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif adalah 3 jenis evaluasi yang berbeda. Perbedaan umumnya itu antara lain terletak pada waktu pelaksanaan, yaitu sebelum, selama, atau setelah pembelajaran, dan tujuan evaluasi yaitu untuk diagnosa awal, untuk memberikan umpan balik, berkelanjutan, atau untuk menilai hasil akhir. Selanjutnya soal yang kelima yaitu jelaskan tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, atau nilai suatu program atau proses. Nah, hal ini dilakukan untuk memahami sejauh mana tujuan telah tercapai, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan dan untuk perbaikan atau pengambilan keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Nah, selanjutnya soal yang ke-6. Jelaskan sasaran evaluasi. Nah, sasaran evaluasi adalah tujuan atau hasil yang dicapai atau dievaluasi dalam suatu proses penilaian. Sasaran evaluasi dapat berupa kinerja individu, kelompok, organisasi, mencakup berbagai aspek tujuan pembelajaran.
Selanjutnya soal nomor 7, jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa. Nah, evaluasi pembelajaran memiliki peran penting bagi pendidik maupun siswa. Nah, bagi pendidik itu evaluasi pembelajaran membantu dalam yang pertama itu mengukur kemajuan. Evaluasi membantu pendidikan untuk menilai sejauh mana siswa telah memahami materi yang telah diajarkan. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kekurangan dengan mengevaluasi hasil pembelajaran. Pendidik dapat mengidentifikasi area di mana siswa mungkin kesulitan atau memerlukan bantuan tambahan. Yang ketiga yaitu penyesuaian pengajaran. Hasil evaluasi membantu pendidik dalam menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang keempat itu pengembangan kurikulum. Evaluasi pembelajaran juga memberikan masukan berharga bagi pendidik dalam mengembangkan penyempurnaan kurikulum. Sementara bagi siswa, evaluasi pembelajaran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman kemajuan. Siswa dapat mengetahui sejauh mana mereka telah memahami materi pembelajaran dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Yang kedua itu peningkatan diri. Evaluasi membantu siswa untuk mengidentifikasi area yang pernah meningkatkan pemahaman atau keterampilan mereka, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan diri. Nah, yang ketiga itu motivasi. Nah, hasil evaluasi yang positif dapat meningkatkan motivasi siswa, sementara hasil yang kurang memuaskan dapat menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras lagi. Nomor 4, panduan belajar. Nah, evaluasi pembelajaran memberikan arahan tentang perlu memfokuskan dalam proses belajar selanjutnya. Selanjutnya nomor 8, jelaskan klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Nah, evaluasi itu dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama itu evaluasi formatif. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada pendidik dan siswa agar dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Evaluasi formatif ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara real time dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Tujuannya itu untuk menilai pencapaian akhir siswa atau hasil pembelajaran dalam suatu periode waktu tertentu. Evaluasi sumatif ini memberikan gambaran tentang berapa baik siswa telah memahami materi yang telah dicapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini membawa pendidikan dalam merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Nah, selanjutnya nomor 9, jelaskan proses evaluasi pembelajaran dan berikan contohnya. Nah, tahap pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran adalah penentuan tujuan atau menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengumpulan informasi atau data, dan analisis dan interpretasi tindak lanjut. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Contohnya itu bisa berupa ujian tertulis, proyek siswa, penilaian praktik, observasi kelas, dan survei kepuasan siswa. Selanjutnya soal nomor 10. Jelaskan apa itu tes dan non-tes dan berikan contohnya. Nah, tes dan non-tes ini adalah dua metode evaluasi yang berbeda dan mengukur pemahaman kinerja siswa. Yang pertama, tes. Tes adalah metode evaluasi yang menggunakan pernyataan atau tugas tertulis atau lisan untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Nah, tes ini seringkali memiliki
jawaban yang sudah ditentukan. Contoh jenis tes meliputi tes pilihan ganda, tes esai, tes uraian. Nah, contohnya itu tes matematika dengan soal pilihan ganda dan soal perhitungan yang memerlukan jawaban tertulis. Yang kedua yaitu non-test. Non-test adalah metode evaluasi yang menggunakan pertanyaan atau tugas tertulis secara langsung. Metode ini mencakup berbagai bentuk evaluasi yang lebih luas dan mencakup keterampilan dan pengetahuan yang sulit diukur dengan tes tradisional. Contoh jenis non-tes ini seperti observasi, proyek, portofolio. Nah, contohnya itu evaluasi presentasi lisan siswa, penilaian proyek seni rupa, atau penilaian portofolio yang mencakup karya-karya tertulis dan visual siswa selama semester. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.